Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Asidik dari Universitas Muhammadiyah Malang, program studi Teknik Informatika kelas A. Sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai limits on attention, shape, thought, and action. Untuk anggota kelompoknya, hmm, di sini ada Bagus Radit Pratama dengan akhir NIM akhir 121. Saya sendiri Muhammad Irfan Asidik dengan NIM 200 dan Fajar Rizky Ramadan dengan NIM 238 dan Naufal Zikrullah dengan NIM 191. Tentu saja. Dalam interaksi manusia dan komputer, seringkali kita menganggap eh, user itu harus menyesuaikan diri dengan sistem. Padahal tidak seperti itu. Justru malah sebaliknya. Sistem yang baik harus menyesuaikan dengan cara kerja manusia. Kenapa? Karena cara kerja otak manusia itu punya banyak keterbatasan, terutama dalam hal perhatian dan memori. Nah, pertama karena perhatian manusia itu terbatas, jadi karena manusia itu tidak bisa fokus ke banyak hal sekaligus. Jadi, jika di dalam satu layar ada terlalu banyak informasi, maka sebagian besar akan diabaikan. Makanya dalam desain UI, kita harus benar-benar memilih yang mana yang penting dan yang mana yang tidak. Kemudian, goal versus tool. User itu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan sistemnya. Mereka hanya peduli dengan tujuan mereka saja. Semisal mereka membuka aplikasi ojek online, tentu mereka untuk memesan ojek, bukan untuk menikmati desain aplikasinya. Jadi jika UI terlalu rumit, user akan kehilangan fokus dan kebingungan. Makanya UI yang baik itu sering disebut invisible dan pengguna bisa fokus terhadap tujuan mereka tanpa harus berpikir keras tentang cara menggunakan alatnya. Kemudian lanjut. Kemudian di sini ada sebuah konsep yang sangat menarik. Namanya adalah information scent atau mencium aroma informasi. User itu seperti seolah mencium aroma untuk mencari informasi. Mereka tidak membaca layar secara detail, namun hanya scanning untuk mencari sesuatu yang terlihat familiar. Hmm, Misalnya kalau contohnya kita mau logout, pasti kita mencari kata logout atau icon tertentu. Itulah keyword match, scanning path, literal search, dan no jargon. Kenapa no jargon di sini maksudnya adalah tidak menggunakan kata-kata yang terlalu teknis ataupun rumit dan tidak awam. Jika mereka tidak mengerti, mereka akan bingung
terhadap tombolnya. Jadi seperti mengikuti jejak jejak information send. Lanjut, familiar paths. Familiar paths itu apa? Familiar paths itu salah satu bentuk naluri manusia ya. Manusia itu cenderung lebih memilih cara yang sudah familiar, yang sudah lama mereka ketahui dan mereka hafal. Meskipun mereka Meskipun ada cara baru yang mungkin lebih cepat, tapi mereka lebih mem- memakai cara yang lama. Kenapa? Karena belajar hal baru itu membutuhkan usaha dan butuh mental. Dan otak kita secara alami menghindari hal tersebut. Itulah mengapa di sini tertulis, hindari mengubah alur navigasi utama secara mendadak. Karena manusia sudah terbiasa dengan jejak yang lama. Lanjut. Thought cycle. Di dalam desain ada tiga tahap yang selalu terjadi. Tahap itu adalah yang pertama goal, execute, dan evaluate. Apa itu goal? Itu seperti tujuan. User pasti menggunakan alat kita, pasti mempunyai tujuan. Execute, mereka melakukan aksinya, lalu evaluate, mereka melihat hasilnya. Kalau sistem kita tidak memberikan feedback feedback yang jelas, user pasti akan kebingungan. Kebingungan, kenapa kebingungan? Karena mereka tidak tahu progres mereka sampai mana. Ini berhasil atau tidak. Lanjut. Hmm. Post completion error. Post completion error. Kenapa kita mempelajari juga post completion error? Karena ini adalah salah satu kesalahan. Post completion error itu adalah kesalahan umum yang biasa terjadi pasca tercapainya tujuan user. Se Untuk contohnya, semisal kita hmm, mengisi Google Form, namun kita lupa untuk submit. Nah, apalagi ya? Contohnya login di komputer device lain, namun kita lupa logout. Itu sangat berbahaya sekali. Itulah mengapa kita harus mempelajarinya karena kita harus mengantisipasi perilaku manusia. Jadi kesalahan itu tidak akan terjadi jika desainnya udah mengantisipasi perilaku manusia tersebut. Itu bukan kesalahan manusia, tapi karena memang sudah naluri manusia seperti itu. Setelah mencapai tujuan, mereka pasti beralih fokus ke hal lain dan kesalahan tersebut bisa terjadi. Seperti contoh, kita mengambil uang tunai di ATM, yang keluar dulu adalah kartunya, baru uangnya. Itu untuk mengantisipasi kartu yang tertinggal di ATM. Nah, untuk kesimpulannya dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa lihat bahwa banyak kesalahan user sebenarnya bukan kesalahan mereka juga, tapi karena sistemnya tidak dirancang sesuai dengan cara kerja otak manusia. Jadi sebagai desainer, tugas kita bukan untuk membuat sistem yang rumit, tapi untuk membuat sistem yang terasa mudah dan natural digunakan. Sekian saja dari saya.
Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi videonya.